selamat datang lagi di Traktir Makan teman-teman. Setelah sekian lama tidak bikin konten ini ya. Dan banyak sekali soalnya teman-teman komika-komika yang akan saya kenalkan di halayak ramai. 3.000 viewers. Ya, cuma 3.000 itu ya. Lumayan lah ya, lumayan lah. Kayaknya banyakkan viewersnya bintang tamu kita ya. Aduh. Jadi ini yang datang kali ini adalah Pandu namanya. Kenalan, Do. Coba, Do. Halo, ada nama ini nggak, Mas? Nama apa? Penontonnya? Apa tuh? Ini nggak nama. Oh, nama penontonnya ini. Hoyers atau Hipsiholic. Hoyers. Orang-orang baik. Orang-orang baik. Hoyer kan artinya baik. Artinya baik. Kerers itu kan artinya orang-orang banyak. Tapi aku kan jurusan bahasa Inggris, Mas. Di dosenku tuh ngasih tau Hoyer itu artinya paduan suara. Itu choir, yes. Jokes itu udah 400.000 kali dikeluarkan oleh aku pribadi maupun orang-orang pribadi. Halo, sebelumnya kenalan nama aku Pandu Dunia, teman-teman, salam kenal. Jadi Pandu ini komik stand up Indo Jogja dan kebetulan kita lagi di Jogja ya. Dan hari ini kita pengen makan aja, sambil makan aja. Boleh, Mas. Ini kita mau makan rekomendasi dari Pandu. Betul. Yang ini katanya cukup ramai ya, yang beli di sini ya. Yes. Ini jadi makanannya tadi kalau kita nggak di tempatnya ini ya makannya. Jadi tadi kita pesen di online doang karena males di sana pasti rame gitu-gitu kan. Karena sedih ya di sini aja lah ya. Apa aja makanannya? Di sana tuh waktu itu aku makan ada kayak lontong sayur gitu-gitu. Makanan-makanan lebaran di situ ada. Ini salah satu rekomendasi dari teman-teman yang makan di situ adalah bestik. Bestik. Dan cara makannya harus pakai sendok dan sendok. Oh, keren. Harusnya kan sendok dan pisau. Bukan, iya sendok dan pisau. Iya. Kalau ini sendok dan sendok ya. Iya, sendok dan sendok. Ini yang best sellernya ya. Iya, best sellernya. Di situ juga di menunya ada tulisan top recommendation. Oh, terlaris biasanya kalau di online tuh. Terlaris, betul. Kalau aku pesennya yang mie yamin. Mie yamin manis. Jadi kenapa kamu pesen ini? sebenarnya tadi aku pesen ininya harusnya 3. Ini buat Theo, buat aku juga karena pengen nyobain. Tapi kok tadi nggak kepencet ya? Oh, jadi ya kurang udahlah. satu itunya. Jadi ya udahlah ini aja. Secara tes gimana? Kan kamu baru pertama kali. Sebenarnya itu punyaku. Mau makan. Emang nggak tahu diri. Tapi enak kan? Enak. Gimana rasanya coba? Ini rasanya ya manis lah ya pada yamin pada umumnya. Tapi dia manisnya kan biasanya kecap doang gitu. Nggak tahu deh kayaknya ada berbumbu gitu lah, lumayan berbumbu. Terus dia karakternya nih dagingnya yang cincang itu. Oh iya. Ini karakter mie Bangka gitu. Ini kayak gini nih. Nanti di lidahmu masuk lah ya. Lumayan, tapi ya dari kemarin tuh aku pesen mie tuh selalu nggak dikasih sambal di Jogja. Kenapa ya? Padahal tuh kan itu salah satu pasangannya ya, sambal, saus, kecap gitu ya. Kenapa kalian nggak mau ngasih saya sambal? Mungkin emang konsepnya gitu, Bang. Nggak suka sama ini Prabowo. Apa? Kaget aku loh. Iya kan? Iya. Tapi emang nggak suka sih, Mas. Kamu nggak suka Pandu? Suka. Oh, suka Prabowo berarti? Semenjak kepilih suka. Oh, tadinya nggak milih berarti? Tadinya milih. Bukan Prabowo. Nggak apa-apa dong. Milih berarti? Milih. Tuh masih ada. Nggak, milihnya Prabowo? Bukan. Kirain. Kalau milih Prabowo nggak jadi nih kita. Nggak apa-apa lah. Pilihan kan terserah ya. Iya, hak suara. Hak itu terserah ya. Betul. Tapi ini enak nih, Dok. Ini jadi buat teman-teman yang belum tahu si Pandu. Jadi itu kemarin kita pas bulan apa ya? Ada phone akhir tahun ya kan? Desember. Akhir tahun soalnya. Jadi itu acara ada video YouTube-nya juga nih. Tidak bisa, saya sudah coba. Kemarin bapak saya udah loh. Phone akhir tahun adalah acara tahunan dari Stand Up Indo Jogja di mana para komika terbaik Jogja akan tampil dalam satu panggung dan menghibur masyarakat Yogyakarta. Tidak bisa, saya sudah coba. Sumber utama penghasilan saya adalah dari fitnah.
nonton juga ya. Keren banget ya bisa gitu ya. Enggak, nih. Di dalam ginjalku sekeluar dari Asik. Editornya tetap nggak diedit sama dia. Nggak usah inilah. Nggak usah. Biasa aja udah. Ya, biasa. nggak usah macam-macam. Ya, jadi kita waktu di Fon kemarin itu kan emang itu banyak komik-komik Jogja yang maksudnya yang emang baru-baru sama yang memang udah lama-lama gitu. Kita kumpul di situ. Habis itu kayak aku ngeliat beberapa lah. Dan yang salah satu yang ternotis itu Pandu sama ada satu lagi tuh siapa lagi tuh ya? Felix juga yang kemarin rame itu ya, itu juga bagus dia stand up-nya gitu ya. Waktu di Fon akhir tahun. Waktu di Fon akhir tahun. Waktu di Desak Anis. Terdesak enggak. Bukan cuma Anis yang terdesak. Felix pun terdesak sampai sekarang dia terdesak. Di mana Felix sekarang? Felix merenung. Oh, merenung. Kasihan. Betul. Padahal tadinya pengen ngajakin Felix loh. Padahal seru ya kalau ngajakin Felix ya. Pasti rame ya. Iya. Suruh Pasti. deh dia kesini deh. Betul. Iya. Terus yang menarik juga nih si Pandu ini konten kreator juga ternyata ya kan. TikTokmu rame karena kamu ngebahas itu kan. Alhamdulillah bang, ya bang. Nah tapi sebelum kita ngebahas yang kamu jadi konten kreator itu, kamu mengawali stand up itu pas kapan? Dulu tuh kalau di Jogja tuh ada stand up kampus dulu kan bang. UGM. Kamu kan dulu UGM, Ya. aku UNY. Oh UNY. UNY dulu sama Mas Sanpras. Ya. Itu dari situ dulu nggak berani ke Jogja takut sama. Tahun berapa? 2018. Oh udah lama dong berarti. Udah lama bang. Terus Nah, dulu nggak berani ke Jogja takut sama Mas Yusril. kenapa? Dia setiap ngejokesnya layer 1 aneh-aneh tuh gitu-gitu dia dulu Di apa? Di open mic-nya? di open mic yang jendelo. Yang tuh akhirnya menonton saja dari dulu. Open mic-nya selalu di kampus UNY gitu. Oh. Berarti itu masih zaman di Freedom ya? Iya, waktu dulu masih di Freedom jendelo. of Gamble ya? Yes, dulu. Nah terus sampai berani ke apa? Open mic Freedom kapan? Karena waktu itu ada Fon akhir tahun. Kan rame tuh panggungnya, panggung bergengsi lah. Iya. Kalau syarat pengen naiknya harus rutin di Jogja. Iya. Akhirnya mulai nyoba-nyoba ke sana. Terus seangkatan, bareng teman-teman seangkatan sama Felix Ya. waktu itu. Oh Felix tuh angkatanmu tuh ya? Felix angkatanku. Oke. Ilmi Dia sudah menista ini juga waktu itu? enggak, belum. Menista Mbak Nana? Belum. Cuma emang menyinggung feminis juga waktu itu. Udah menyinggung? Oh belum ya? Nanti diserang lagi. Kasihan. Serang Felix. Ramaikan YouTube ini. Belum Waktu Oke. itu. Terus tuh rajin open mic tuh? Rajin open mic. Rajin open mic tuh Jogja sering banget didatengin senior-senior kayak Bang Mamat tuh dulu masih di UMY. Sering ya? Terus Bang Ali dulu masih di Jogja, Aldo dan lain-lain. Terus pas ngeliat mereka sukses, yang junior-juniornya jadi ikut. Wah, sepertinya kita juga bisa. Oh gitu. Iya. Akhirnya kamu tampil tuh tapi yang tahun itu di Fon akhir tahun? Setahun setelah aku gabung, 2019 berarti. Oh 2019 Yang udah ya? di cover story tapi. Oh, itu baru Fon akhir tahun. Tahun dari tahun pertama. Tapi kamu dari awal tuh waktu dari UNY itu udah lucu atau belum? Karena kan ada tuh komik yang emang dari awal udah lucu aja gitu kan, kayak aku kan. Astagfirullah. Habis itu baru nggak lucu. Kebalik. Lucu nggak lucu. Nah Kebalik. ada orang yang benar dari awal nggak lucu sampai dia nemuin titik, wah baru lucu nih gitu, baru nyaman Oh. tuh. Itu gimana kamu? Udah jelas awalnya tidak lucu bang. Benar-benar? Kenapa tuh? Bener-bener nggak lucu. Bener-bener nggak lucu. Lucu tapi yang tawa-tawa, gitu-gitu doang. Oh. Gitu. Karena nggak tahu stand up tuh mau bahas apa sih segala macem gitu. Itu masih di UNY ya? Masih duenya. Nah pas ke Jogja mulai kebuka, oh ternyata banyak hal yang bisa dibahas gitu. Nah dari situ mulai nyari yang deket-deket. Dulu Emang pembahasanmu apa dulu awal-awal? wah aneh-aneh bang. Batman tuh kayak contoh film Batman tuh bagus karena di luar negeri gitu. Kalau di Indonesia jelek gitu-gitu. Itu karena nonton video-video YouTube stand up. Iya, nonton-nonton. What If kan? Suci. Wah, nonton kamu terus aku bagi dulu. Nggak mungkin anjing, bohong. Nggak ada materiku yang kayak gitu. Kamu tuh dulu ini tuh Suci 1. Iya, bener banget. Emang ngefans banget Bukti sama aku nonton. Enggak. Ya tapi nonton banyak referensi dari Suci. Ya. Berarti, tapi proses sampai akhirnya udah lumayan lucu itu berapa lama? Ya 2 tahunan. Lama banget ya. Iya, nemuin kliknya tuh susah.
Bisa pas udah nemu, Itu yang di stand up Indo Jogja berarti, bukan di Iya. stand up UNY. ya, yang pas udah nemu kliknya baru tidak berubah. Sampai dari dulu sampai sekarang gini-gini aja. ya? Ini aja. Tidak berkembang ya. TV masuknya TVRI bro. TVRI Jogja lagi. TVRI Jogja. Berarti kamu udah berproses di stand up, berkomunitas tuh berapa lama dari stand up UNY? Ya 2018 berarti 6 tahunan. Udah lumayan lama juga tuh ya. Udah kelas 6 SD lah. Dari udah kelas 6 SD lah ya, udah lumayan berarti ya. Yes. Terus itu pasti udah sering ikut-ikut lomba lah ya. Alhamdulillah bang. Udah sering menang juga. Alhamdulillah. Apa lomba yang paling wah ini kebanggaan banget nih buat aku nih, dan hadiahnya mungkin dari hadiah atau mungkin dari gengsinya itu apa? Lomba itu ini lama-lamaan hula hoop. Paling bergengsi. Anjing deh. Ya stand up dong. Itu kan dong. Yang stand up tuh Bayangkara yang kemarin bang, yang paling baru HUT Bayangkara. Oh, yang di setiap kota ada. Iya, yang di setiap kota ada. Iya. Itu juara 2. Itu juara 2, yang juara 1 Yang juara 1 BI kemarin. BI? Bank Indonesia ada. bukan yang juara 1 yang waktu itu maksudnya Andang. Bukan. Andang juara 3. Felix. Felix tidak lolos. Felix tidak lolos ya. Ada Douglas namanya. Douglas. Douglas. Oh, Douglas juga bagus tuh, dia yang absurd itu ya? Bukan, dia yang timur tuh loh bang. Kalau yang absurd tuh si Felix itu ya? Felix Yang absurd. cerita, Yang siapa? yang banyak cerita ya? Iya. Itu Felix. Felix. Kalau di Phone Akhir Tahun yang absurd tuh yang kemarin nyender di tembok, inget nggak? Pas entrance dia nyender di tembok. Itu mas yang itu kan yang Salahuddin. juara kan, Mas Salahuddin. Iya, itu juga absurd tuh. Oh, iya. Itu udah lomba-lomba lah ya. Lomba. Lomba-lomba. Terus kan kamu juga sekarang penyiar, ya kan? Iya, Bang. Nah, itu kamu jadi penyiar itu gara-gara stand up atau memang dari awal penyiar baru masuk ke stand up? Stand up dulu. Stand up tuh karena dulu nggak tahu mau ngapain di kota orang, nggak ada temen kan. Ya. Terus ngeliat orang, ih ini bisa yang lucu sendiri gitu. Nah terus di UIN itu stand up-nya ada di bawah naungannya UKM Radio gitu loh. Ini apa? Magenta. Iya, waktu itu yang ngajakin Dika Haryo. Ya, tahu itu adiknya temen gue tuh si Dika. Iya, itu Dika Haryo ngajakin, coba aja masuk radio. Akhirnya masuk radio sampai sekarang. Dari Magenta dulu kan? Dari Magenta dulu. Sekarang di mana? Suara Gama. Suara Gama. Udah jadi penyiar tetap. Udah. Keren. Biasa aja sih bang. Biasa aja. Nggak yang keren-keren gitu juga. Biasa Bang. aja. Suara Gama kan radionya UGM kan? Dulu ya. Tapi sekarang udah nggak di bawah UGM. udah di bawah BEM. Ada investor-investor gitu. Oh. Ya kalau salah ya maaf ya penjelasannya. Berarti dari stand up dulu dong? Iya. Apa nggak dari Magenta stand up baru Suara Gama, atau dari stand up ke Magenta dulu? Stand up nya dulu. Magenta. Oh, Magenta. Ya, terus baru sisanya ngikut jalan bareng-bareng gitu. Menolong nggak menurutmu stand up buat ke radio? Menolong bang. Ya, nggak di Jogja, kalau di Jakarta nggak tahu ya. Tapi di Jogja itu belum banyak penyiar yang punch-nya kayak punch anak-anak komika gitu loh. Yang layer 2, layer 3 gitu-gitu. Dan deliverynya kebantu juga gara-gara sering ngomong, akhirnya di stand up-nya jadi bisa ngomong. Oh, saling ini berarti ya, saling. Iya. Stand up dukung radio, radio juga mendukung ke stand up ya. Mutualisme. Mutualisme. Terus kamu sekarang masih kuliah nggak sih, Duk? Enggak, udah alumni. Oh, udah lulus ya? Yes. Apa jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan banyak tuh anak stand up yang pendidikan bahasa Inggris tuh. Betul, karena kita tidak tahu mau jadi apa. Jawin. Jauh. Oh, jangan. Jawin tuh bahasa Inggris. Oh, bukan Arab. Bukan dia bahasa Inggris dia di UIN. Abis itu siapa lagi ya? Keling kalau nggak salah bahasa Inggris. Bang Uus tuh bahasa Inggris. Kamu? Bahasa Arab aku. Bahasa Arab. Keren. Berarti kau tahu artinya Bismillah. Bismillah tahu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Oh, keren. Kau berarti kalau baca-baca ayat suci tahu artinya gitu, Mas? Kalau gitu apa? Misalnya baca Al-Quran, ya 1-2 kata tahu lah, cuman nggak yang jago-jago banget. Kamu tuh di Jogja dulu tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya? Jadi tapi awal 2010. Awal stand up di sini. Stand up di sini. Aku UNY pertama kali open mic tuh di Rabu UNY. Unyu. Rabu Unyu. Kamu berarti pas aku di komunitas Jogja udah Udah enggak. nggak ada ya? Kamu Mas Rispo gitu udah. Udah di Jakarta berarti Iya. ya? Oh, wah ini generasi terbaru banget. Soalnya aku dulu masih sering jadi MC Freedom of Gamble gitu-gitu. Oh, waktu aku masuk monsternya Bang Ali.
Ali juga udah lucu tuh Masa dari itu. jaya-jayanya Ali dan J Arif waktu itu. Janji apa? J Arif. J Arif. Kan mereka head to head. Head to head ya. Dulu. Tapi J Arif lebih ke Akrilik. lebih passionnya lebih ke akrilik. Aku cinta J-Craft Mas. J-Craft juga gokil ya. Banyak Gokil. pengusaha dan Oke. Theo jadi sablon. UNY itu emang lebih ke wirausaha sih. Lebih ke sablon dan konveksi ya. Dan konveksi. Sama akrilik ya. Akrilik. Terus menurutmu dengan kamu ikut stand up itu apa sih dulu pengennya kamu itu cita-citamu itu apa, Nduk? Nah, aku tuh bukan tipe orang yang mikir jauh ke depan gitu, Bang. Apa? Bukan tipe orang yang mikirnya jauh ke depan gitu. Tapi Mikirnya yang dekat-dekat dulu aja. yang deket-deket apa? Senin gitu-gitu. Maksudnya aku Ya Allah, mikirin. Enggak, maksudnya kan pasti ada target paling enggak kalau stand up tuh pengen punya spesial deh. Itu kan nggak begitu Oh, jauh kan kalau oke. cita-cita. Wah, pengen bikin film itu ya itu cita-cita yang besar nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan pasti ada cita-cita Iya, yang kayak iya. gitunya kan. Ya kalau target sih di stand up-nya. Ya paling Ya nggak apa-apa sih, nggak di stand up juga nggak apa-apa deh. pengen punya ini aja sih, Mas. Pekerjaan yang emang settle gitu. Oh. Maksudnya kayak radio ya emang udah settle, tapi kan Emang settle radio di Jogja. buat anak kos ya. Oke, radio kan kurang settle. Jadi harus pengen punya kerjaan settle aja. Apa contohnya? BUMN. Oh, arahnya malah ke sana ya. Iya. Jadi stand up ini bukan yang benar-benar wah aku pengen hidup dari stand up nih, enggak juga ya. Enggak, tapi enggak menutup kemungkinan juga kan. Kalau emang rezekinya di situ. Aku tuh role modelnya kayak Mas Iqbal Kutul. Siapa? Mas Iqbal Kutul. Iqbal Kutul. Dia kan kerja di BNN, gaji enak, apa segala Iya. macam. Tapi stand up-nya juga jalan. Iya. Oh, itulah ya itunya. Iya. Apa patokannya ya. Stand up-nya Iqbal santai, kalau dia emang ada keresahan naik. Stand up. Pengen bikin spesial bikin gitu. bikin. Kalau enggak ya udah BNN lagi. gitu Tapi kan ya. dia terlalu jenius untuk diikuti ya, Mas Iqbal. Oh, role modelnya itu berarti ya. Iya, tapi kalau kamu tuh dulu kan berarti era kamu gabung komunitas Jogja waktu aku belum masuk. Ya. Begitu ngelihat Fon akhir tahun kemarin, apa bedanya komunitas Jogja dulu sama sekarang? Dari sudut pandang Bang Masih Isi. sama sih, masih sama. Maksudnya stand up Indo Jogja itu selalu menghasilkan komik yang beragam gitu kan. Kalau ada di satu komunitas tipe berkomedinya gitu-gitu aja gitu stylenya gitu karena si seniornya ini ya stand up tuh harus gini, stand up tuh harus gini gitu. Jadi- Terlalu banyak aturan. Nah, kalau di kita aja kalau di stand up Indo Jogja itu kita kasih tahu ke yang baru-baru gitu kayak gitu ya teorinya kayak gini tapi ya akhirnya ya terserah kamu mau dibebasin gitu kalau di sini. Oke. Makanya kalau lihat tuh ada yang maksudnya kalau ada Mamat yang politik banget, ada aku yang absurd, ada Mukti juga yang absurd, ada Rispo yang aneh, ada Bang Abe gitu yang ya begitulah ya yang dark gitu, ada ya Bang Iqbal Kutul juga karena ya itu di sini tuh ya dibebaskan gitu. Menurutku sih masih sama sih maksudnya alhamdulillahnya ya budaya itu masih sama gitu nggak jadi yang semuanya seragam gitu. Oh, berarti dari dulu emang udah gitu? Udah gitu. Pas zamanmu dulu? Udah gitu ya itu kelihatan lah kan Bang Ali Iya. kayak gimana, aku kayak gimana. Ya walaupun ada beberapa yang misalnya agak mirip-mirip gitu kayak Ali, aku itu kan agak-agak absurd kayak Mukti, kayak Rispo tuh agak-agak Iya. absurd. Tapi kan ada juga Bang Abe-nya, ada Bang Iqbalnya, ada juga siapa Mamatnya gitu. Jadi beda-beda. Kemarin juga pas ngelihat itu yang baru-baru ya cukup beragam gitu, ada yang pembahasannya apa, ada yang pembahasannya apa gitu, terus gayanya juga beda-beda gitu. Jadi kalau aku sih masih yakin lah dengan regenerasi dari teman-teman stand up Indo Jogja gitu. Apalagi kemarin banyak banget yang nanya. Iya banyak banget, lihat bagus nih yang ini bagus nih. Asik. Jadi kalau Rimbo resign bisa. Arahnya ke penulis. Gak didorong jadi sosok tuh enggak. Tetap belakang layar. Enggak, aku juga tuh jadi senang gitu kalau misalnya kayak di stand up itu kan selalu gitu kan. Jadi kalau kayak Bang Arif ngajakin siapa akhirnya naik gitu. Nah, pengennya aku ngajak Rimbo tuh ya sukses juga gitu. Nggak apa-apa di sini nggak apa-apa kan maksudnya buat Iya, bener. yang baru-baru gitu. Minimal potong rambut lah ya. Iya minimal potong rambut gitu. Tapi Rimbo bagus ya. Asik. Yang nggak bagus ya, Mas? Bobby bagus. Tata yang nggak bagus makanya dipecat. Tata, tapi Bobby merusak harddisk. Itu yang datanya dibuka di sini loh.
Teh Bang Him. Harus balik pokoknya. Di- Kamu jangan nanya terus, aku dulu. Oke, siap. Oke. Nanti ada waktunya ya, ada waktunya buat aku nanya. Orang nggak boleh nanya ya. Ya soalnya banyak juga yang pengen aku tanyain gitu, Pandu nih karena termasuk yang inilah yang cukup berkembang dengan bagus, termasuk juga di sosmednya gitu kan. Karena kamu di TikTok juga lumayan rame kan. Alhamdulillah, Mas. Itu gimana? Itu setelah stand up dong pasti dong. Iya. Itu gimana nge-build TikTok gitu? Karena kan banyak juga pasti teman-teman yang baru-baru itu mereka ya udah stand up doang tapi sosmednya nggak dibangun gitu. Kalau kamu gimana? Karena ini di radio tuh ada apa ya, tersirat kayak jangan siaran doang. Kan ada beberapa yang MC, ada beberapa yang bikin konten. Aku milih buat bikin konten gara-gara waktu siaran aku merasa, wih omonganku keren. Banyak quotes ya. Iya. Oke. Iya, terus aku awalnya cuma ya udahlah, aku rekam aja dokumentasiin. Masa nggak diupload sih? Terus? Terus akhirnya diupload terus setiap hari. Setiap siaran tuh dicari cuplikan-cuplikan yang oke, yang kayaknya bisa menjual. Tapi nggak disiapin, emang ya udah quotesnya nggak disiapin dulu, berarti emang ngalir nanti dipilihin gitu. Iya, beberapa paling tahu ininya aja sih Mas, kayak tahu mau ngomong apa gitu. Kayak stand up tuh poinnya aja gitu. Poinnya aja, ya. Sisanya mau arah kesananya gimana biasanya itu sendiri. Berarti nemu-nemu aja tuh quotes-quotesnya ya. Iya. Di tengah jalan. Terus apa ininya? Impact-nya apa buat kamu, buat stand up-mu atau buat job? Pasti itu ngaruh dong. Iya man. Gue ngejob jadi kayak gelar gitu. Jadi apa? Kayak gelar sarjana tapi di dunia entertainment gitu loh. Keren. kayak di Jogja ya, jangan di Jakarta. Maksudnya kayak Pandu siapa? Oh, Pandu Suaragama gitu-gitu. Kayak Pandu SPD gitu-gitu kan. Kalau misal di dunia pekerjaan normal. Kalau dari kontennya pasti ngaruh juga dong. Ngaruh Mas. Jadi orang kalau mau ngundang jadi tahu. Misal kan biasanya kita komik ngasih portofolio gitu. Nah, portofolioku yang konten tuh bikin mereka makin, oh iya nih, aku juga pernah lihat nih. Yaudah dia aja gitu. Beberapa kali pernah gitu. Ya. Tapi ada nggak yang misalnya kayak gara-gara lihat kontenmu jadi ngajakin ngejob gitu-gitu? Ngajakin ngejob gimana tuh? Ngejob stand up atau ngejob? Kamu MC juga nggak? Pernah, MC juga Mas. MC juga ya. Pernah beberapa kali waktu itu di cancel juga sering. Iya. Dan pas di cancel dia tetap bilang, aku follow Mas Pandu. Iya, tapi aku di cancel kan. Oke, siap. Pernah gitu. Pernah juga berarti ya. Berarti ya konten cukup pengaruh. Kalau dari brand-brand udah ada yang ini juga belum? Udah Mas, aku ikut manajemen TikTok itu. Oh ada. Jadi masuk ke pribadi ada, masuk yang lewat mereka juga ada. Itu ngaruh nggak sih kalau ikut-ikut kayak gitu? Ngaruhnya kalau misal kita nggak jago nyari kliennya gitu sih Mas. Itu lumayan membantu kalau kita lagi males. Banyak tapi Apanya? kliennya nggak juga. Nggak tentu. Ya pernah rame, pernah yang sepi. Jadi ya kehidupan seniman lah Mas lah. Nah tadi kamu ngomong juga kalau yang nggak jago nyari sendiri, berarti kamu ada sempet kayak nyari sendiri juga itu buat biar ada brand yang masuk ke kontenmu. Pas lagi sepi aku baru ngehnya. Jadi pas lagi sepi aku ngerasa berarti kayaknya kalau emang nyari sendiri ya kayak gini, harus lebih effort lagi nebar jalanya gitu. Apa yang disebar apa? Ya kayak misal ke klien-klien kita kenalan sama orang kan dia jadi mau tap in ke kita gitu loh. Kenalannya itu apa? Karena kadang-kadang kan ya nggak tahu kan, kayak misalnya yang teman-teman yang baru tuh gue harus jualannya gimana ya, ngobrolnya harus gimana, apa biasanya? Biasanya misal nih kita tahu target ini kita tuh pasar yang cocok sama konten kita tuh kayak gimana. Nah biasanya aku nyelipin kayak konten yang di tengah-tengahnya kayaknya harusnya kalau ada brand masuk. Ada gitu-gitunya. Iya, dikasih lubangnya gitu Mas. Itu harus lebih effort gitunya. Jadi kalau misal bikin konten-konten dong ya berarti kan nunggu bolanya dioper ke kita tuh. Kamu kalau ngupload konten di itu berapa kali sehari? Sehari sekali aja Mas. Oh sehari sekali. Pernah 3 kali pusing. Gak usah ya, sehari sekali aja ya. Kreativitas macam apa ini sehari 3 kali? Tapi ngaruh nggak sih ya posting tiap hari gitu sama, pasti ngaruh sih. Tapi maksudnya pengaruhnya seberapa besar gitu dari posting tiap hari sama yang misalnya posting cuma 2 kali, 3 kali gitu. Ngaruh secara statistiknya aku sih jarang ngelihatnya. Maksudnya aku jarang ngelihat ini ternyata lebih tinggi trafficnya kalau sehari sekali gitu. Enggak. Lebih ke target diri sendiri aja. Kayak ya udahlah sehari 1, mau konten jelek mau enggak, sehari 1 dulu aja gitu.
One Day One Reels ya, itu dari Bang One Day. Ardit tuh, One Day One Reels. Oh iya. Aku juga iya tuh ngikutin, jadi setiap hari tuh minimal satu konten lah yang naik, konten apapun lah ya. Itu di semua platform kamu? Di mirroring aja, Oh, aja. oke. Instagram, TikTok, Kecuali YouTube. Twitter, Kalau itu beda sendiri. YouTube, ya kalau YouTube nggak tiap hari, dua kali seminggu gitu. YouTube Short juga ya di jadwal dia mirroring juga kalau YouTube Short. Itu yang bikin lama karena editornya lama ngedit atau? Aman kalau ya kadang ya banyak juga kerjaannya. Banyak juga side jobnya tapi. Gak apa-apa, aku selama kerjaan beres gak apa-apa. Aman, nggak masalah. Nah, aku suka tuh bos-bos yang Iya, tapi ada yang nggak beres. Jadi agak ditegur dikit. Lewat konten ini. Betul, lewat konten. Biar Makasih dia, lo kamu nanya loh. biar dia nggak bisa interupsi. Itu ya. Oke nih, mungkin aku udah cukup lah ya nanya-nanyanya ke kamu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan lagi ya. Jadi Pandu ini kalau misalnya teman-teman di Jogja juga, misalnya mau yang hire MC, jago nih Pandu. Bisa pasangan sama siapa atau sendiri? Bebas mas, sendiri bisa sama siapapun bisa. Keren. Harus gitu kalau MC itu, nggak boleh pilih-pilih. Wah pokoknya kalau nggak sama dia nggak mau, jangan. Aku pun sama siapapun gitu, sama yang baru, sama yang itu. Nggak apa-apa, aman. Berarti banding sama aku masuk berarti. Masuk, ayo masuk. Oke, sama siapapun. Sama siapapun, nggak boleh milih-milih ya. Rezeki mas. Rezeki ya. Rezeki. Abis itu kalau mau kontak di ini ya, di apa punya manajer gitu nggak? Enggak segede itu. Nggak ya? Sering nggak segede itu. Biasanya ada itu, udah mulai manajer gitu, udah mulai Masih DM. Kalau Oh, DM, tapi nggak naruh CP gitu? Enggak. Nggak apa-apa, Ini taruh aja tahu. ininya doang. Nggak usah. Enggak adanya ini email si apa tadi yang TikTok itu. Oh. Manajemen Ya. karena di kontrak mereka disuruh Taruh emailnya di bio gitu. Iya. Tapi kalau kerjaan offline DM saja. Oh ya oke. Itu ya. Nah sekarang tuh masuk ke sesi justru si Pandunya yang nanya-nanya aku. Boleh nanya apa aja. Kalau bisa aku jawab. Kalau nggak bisa ya Maaf. aku Google. Aku googling ya. Coba yang ada di Google mas. Iya. Ini udah aku list di sini mas. Boleh. Mau nanya apa nih? Kamu kan dulu berangkat dari stand up dulu, Ya. nulis materi lah apa segala macam. Nah sekarang pas main di industri ada sketsa, ada apa segala macam, adaptasinya susah kan? Enggak, emang skill. awal-awal susah, Awal-awal tuh lebih ke ini ya, lebih ke kenyamanan kitanya. Kadang-kadang tuh kalau syuting sama yang belum begitu Deket. kenal, belum begitu deket. Kayak kita gitu, Mas. Ada segan-segannya, ya kayak kamu ke aku gitu ya. Kayak pasti gitu. Ada segan-segannya gitulah, ada segan-segannya gitu. Tapi semakin kesini, semakin sering gitu, semakin ketemu juga sama orang-orangnya, akhirnya udah terbiasa gitu, udah ngobrol juga. Lebih gitu. santai. Sama kayaknya alhamdulillahnya ya aku selalu dipertemukan sama komika apa Tandeman. pelawak-pelawak yang seniornya itu yang support gitu. Kadang-kadang kan ada juga ya walaupun yang tidak boleh disebutkan namanya. Ada juga ya yang itu tuh yang justru kayak pengennya lucu dia doang gitu. Nah itu aku ya kalau dianya pengen kayak gitu ya udah aku biasanya nggak yang terlalu gimana. Tapi itu alhamdulillahnya tuh kayak di BTS bercanda tapi santai, dilapor pas sama Bang Komeng, sama Cing Abdel, itu tuh orang-orang yang sangat suportif sekali gitu. Jadi mereka itu ngasih orang buat terlihat juga gitu. Akhirnya sih ya sekarang ini sih santai sih, udah santai banget sih. Nah itu cara ngatasin mental pas ketemu orang yang kita segani biar lebih natural, lebih santai, biar kitanya juga bisa ikutan keluar gitu. Lawakan-lawakannya itu gimana bang? Pasti sih kalau bisa ngobrol ya, aku juga sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget gitu basa-basi ya. Yang jago itu adalah Rispo tuh ya. Kayaknya Marcel. Abangku gitu. Kalau aku tuh termasuk yang ya masih gitulah, masih segan-segan gitu. Jadi misalnya kayak ke Bang ini ya nanti ya misalnya kita nyiapin jokes itu
ini pengen ini bang, nanti ya ngobrol aja gitu. Oh, Pengen ini. Atau kadang-kadang juga kalau mereka justru yang kasih kayak Bang Wendy tuh. Bang Wendy kalau misalnya lagi di BTS tuh, Hip nanti keluarin ini aja Hip gitu. Ntar gua iniin gitu. Jadi Oke. Jadi umpan-umpannya pun bahkan iya terbuka dikasih sama diobrolin. mereka gitu. Dan satu kunci sih dari ini si Regen juga ngomong gitu. Yang penting tuh kalau di TV tuh enak aja dulu dilihat gitu di TV-nya gitu. Kadang-kadang kan kalau komik itu karena egonya ya, karena kita biasa main sendiri, harus lucu sendiri tuh pengen terlihat lucu terus gitu. Padahal nggak harus kayak gitu. Kita udah beberapa ya kalau aku ngeliat kayak misalnya teman-teman komik tuh kadang tuh belum ini nih, kayak misalnya yang ini lagi ngelawak nih, dia juga masuknya itu belum pas gitu. Kadang-kadang tuh emang kita ya harus nunggu aja gitu, harus nunggu dulu ada momen yang pas baru masuk gitu. Jadi di TV-nya udah enak aja dulu, baru ntar misalnya kayak kita kalau udah biasa nyaman buat masuk gitu, udah terbiasa, itu akan lebih gampang sih. Seenggaknya jangan terlihat mengganggu gitu aja. Iya, jangan kadang-kadang gitu tuh karena kita ini gue harus lucu nih, pokoknya harus keluarin semua nih apa yang udah siapin. Nah, itu kadang-kadang malah nggak enak dilihatnya. Kalau aku pernah soalnya kayak gitu, pengen masuk. pengen lucu, motong orang jadinya nggak dengerin karena kan kalau penyiar pasti tahu tuh salah satu skill dari kita siaran kan selain ngomong adalah mendengarkan orang lain kan. Nah itu kalau kita nggak dengerin orang lain justru kita nggak bisa nanggepin jokesnya, nggak bisa. Justru kan kalau kita dengerin, wah bisa nih kayaknya masukin jokes ini gitu. Oke, tapi yang penting terlihat ini ya setara ya, biar di screen-nya. Iya nggak sih? Maksudnya setara dalam hal kesempatannya yang didapat itu sama. Ya kalau itu mah pasti kayak teman-teman juga pas yang misalnya kayak senior gitu pasti ya udah nganggapnya ya udah emang lawan main aja, bukan junior senior gitu. Let it flow. Asik. Terlalu keren. Ada lagi nggak yang ditanyain? Wah, banyak banget Bang Hip. Banyak. Nah, ini tuh selalu jadi keresahan. Mungkin nggak semua komik daerah, cuma aku dan beberapa teman-temanku tuh kadang suka bingung. Mending settle dulu di daerah baru ke ibu kota atau langsung daftar PNS. PNS. Terserah kalau itu sih sebenarnya jawabanku terserah ya. Tapi gini, kalau sekarang nih kayaknya ya kalau ngelihat dari ini kayaknya aku juga sering sampein ke teman-teman gitu kalau misalnya kalau lagi ke daerah mana gitu. Sekarang ini nggak harus ke ibu kota untuk jadi maksudnya jadi Sesuatu. Iya, jadi sesuatu. Kalau di daerah kayak yang udah kamu lakuin gitu, jadi konten kreator konsisten terus misalnya berkarya aja terus gitu ya, bisa jadi sesuatu juga gitu. Nah nanti dan TV pun pasti ngelihat juga nanti kayak sering banget yang viral dari mana diajak ke Jakarta gitu. Nah nanti mungkin kalau misalnya setelah viral nih ya udah diajak ke Jakarta, diajak ke mana-mana, tinggal caranya adalah gimana konsistennya aja. Kan banyak juga yang viral ya udah habis itu hilang gitu. Karena itu yang PR-nya adalah setelah viral itu ya gimana konsistennya gitu. Jadi menurutku ya udah emang di daerah dengan adanya sosial media sekarang kayaknya seriusin aja di sosmed, brandingnya juga di branding terus gitu ya. Kalau kita penyiar di branding penyiar, kita stand up ya di branding stand up gitu. Kalau kita di jalur komedi ya konten-kontennya berarti ya harus komedi gitu ya. Tergantung apalah yang pengen di brandingin ke diri kita gitu. Nanti orang pasti akan ngelihat sendiri sih. Jadi kayak contohnya nih si Daus, tahu Daus ya? Daus Indramayu. Iya, Daus Indramayu. Iya. Daus itu dia dari Jogja pindah ke Jakarta. Terus dia di agensi gitu kan, dia kan mau dia sempat beberapa bulan juga tuh di aku tuh, dan akhirnya dia tuh nggak jadi di aku, di agensi juga dia resign. Dia tuh menemukan formula kalau dia ke daerahan dia si Indramayu itu, dan sekarang kayaknya banyak banget kan kayak dari konten dia brand-brand apa. Kalau aku lihat aku aja sampai iri sama dia. Ya gitu, maksudnya kalau pengen diseriusin sih kayaknya bisa aja gitu dari daerah, asal konsisten gitu, asal terus belajar, asal mau collab juga sama yang udah yang besar-besar gitu. Kalau mereka terbuka ya itu pasti akan
menaikkan nama kita juga sih. Seperti kamu. Aku gimana ya kalau dulu? Kan ini aku jatuhnya menumpang sih. Kan aku yang ngajakin. Tapi terima kasih loh sudah ditraktir makan. Siap. Ada lagi nggak pertanyaan? Satu terakhir boleh? Boleh. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, kehidupan yang kamu jalani sekarang, itu tuh emang kehidupan yang dari dulu kamu inginkan? Keren pertanyaan. Gimana tuh? Quotes bro, konten quotes bro. Ya. Ini aja jadi host deh di Traktir Makan. Cari komik-komik Jogja ya. Nanti ada yang ngetingin di sini. Store YouTube aja. Store aja. Store upload ini. Iya sih ini salah satu yang ku impikan gitu. Aku dari dulu tuh nggak pernah pengen kerja kantoran gitu. Kebayangku tuh kan dulu aku cita-citaku berubah-berubah kan. Dari dulu aku pernah pengen jadi artis dari SMP. Waktu zaman kuliah aku pengen jadi diplomat gitu. Asik. Pokoknya selalu cita-cita tuh yang nggak kerja di depan layar gitu. Yang nggak monoton gitu. Iya, pengen kerja tuh yang ketemu orang, yang bebas lah, punya kebebasan gitu. Dan sekarang dengan pekerjaan yang kayak gini tuh menyenangkan sekali sih ya, kayak gini gitu. Ya gini doang gitu kerjaku. Nih gitu, bisa gini tuh. Kan bisa apa gitu. Iya, kurang menyenangkan apa gitu dan alhamdulillahnya menghasilkan gitu. Kalau mungkin ya ada beberapa hal kayak yang YouTube ini tuh anjing, kalau kamu mau tahu nih ya nih penghasilanku nih buat dari YouTube doang nih ya bulan ini tuh nggak nutup bro, buat gaji Bobby, buat gaji Rico. Kata dia jangan. Bobby mah tahu nih. Mana ya nih, aku buka aja nih di sini. Sumpah. Ana isi gimana sih kalau itu? Penghasilan. Enggak punya YouTube. Penghasilan misalnya. Mana sih? Penghasilan mana? Penghasilan, ayo. Aku nggak kelihatan sih penghasilan. Itu yang tengah. YouTube Studio. Mana sih? Ajek. Halo dok. Bukan Halodoc mas. Nggak usah, ini masih Itu ya pokoknya tadi terakhir kuliah tuh penghasilanku bulan ini 700 doang, 700.000 gitu. Nggak nutup itu bro kalau sebenarnya buat menghasilkan konten-konten yang ini kan, tapi karena emang aku suka gitu ngerjainnya gitu, dan aku punya tujuan juga kan, kayak konten ini aku punya tujuan gitu, ngenalin teman-teman komik-komik yang baru gitu, dan ya itu jadi ya ketujuannya aja gitu, fokusnya ke tujuan, nanti pasti hasilnya ya ada aja gitu hasilnya dari entah dari konten ini mungkin ada sesuatu atau dari yang lainnya gitu. Jadi kayaknya juga penting juga konsisten dan tentuin tujuan teman-teman sih kalau berkonten gitu. Terima kasih. 700.000 tapi gua jadiin makan. Ini aja udah tadi di 300 Itu tinggal 400 tuh. Tapi tadi ada diskon 30% ya dari ini. Ada telepon lagi nih untuk kopi 200. Halo Pak. Iya Pak. Oh iya Pak. Nanti ditaruh aja di situ di depan Pak, masuk ditaruh di meja, nanti saya ambil ke depan ya Pak. Maaf ya Pak. Iya. Yang iya pagar yang Jiro Luger kan Pak? Tulisan Jiro Luger ada kan? Iya, di situ Pak. Masuk situ Pak ya. Makasih Pak. Iya, oke. Udah ada lagi nggak pertanyaan? Aman, Aman ya. Ya udah kalau gitu terima kasih buat Pandu Dunia. Silakan follow sosmednya Pandu apa Pandu? Pandu Dunia, semua sosmednya namanya sama. Sama ya. Instagram, TikTok, Twitter juga ada? Twitter ada tapi sampah. Oh, Twitter sampah. Kan diuploadin aja video itu enggak ya? Malu, Mas. Oh, Di Instagram aku nggak upload juga, malu. Oh, malu ya, terlalu itu aku mau upload semua ya. Ya udah kalau gitu silakan di-follow Instagramnya, sosmednya semua Pandu ya, kita doain semoga Pandu karirnya makin baik ya. Amin. Semoga dia masuk BNN. Amin. Kayak Tapi dalam konteks positif ya. Iya, kayak Bang Iqbal Kutul ya. Kita ketemu lagi di konten Traktir Makan berikutnya. Silakan kalau ada ide siapa komik atau makanan yang pengen didatengin, atau komik yang pengen diajak ngobrol, komik-komik Jakarta atau komik-komik daerah, siapa juga yang misalnya siapa tahu saya pas lagi ke daerahnya, komen di bawah ya. Jangan lupa juga nanti saya pengen jualan digital download Komedian Cilik. Asik. Dibeli juga. Gitu harus jualan dulu ya. Belajar nih jualannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
capek banget ya. Ayo kita keluar. Terima kasih Bang Hip ya. Yo, siap.